Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Sebuah balon udara berukuran besar terbakar saat akan dilepaskan oleh warga di Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo, Jawa Tengah. Festival balon ini merupakan ajang adu kreativitas warga dalam pembuatan balon berukuran besar. Sebuah balon udara terbakar saat proses pengasapan untuk diterbangkan. Kobaran api dengan cepat membakar balon udara yang terbuat dari kertas tersebut. Meski kecewa, kelompok dari Desa Jurang Jero Kertek yang balon udaranya terbakar itu tetap semangat dan mengganti balon udara baru untuk digunakan dalam festival. Ya, tadi kan yang itu yang baru, kalau ini yang lama. Oh, stok lama ya? Ya, ini stok lama. Ya, lumayan kecewa lah. Karena belum terbang sih, Mas. Festival balon udara ini digelar di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Puluhan balon udara berukuran besar mengikuti festival ini. Festival balon udara ini merupakan ajang adu kreasi dan kreativitas warga dalam membuat balon udara. Selain ajang tradisi Wonosobo, juga kreativitas dari teman-teman maupun komunitas di penerbangan balon ini memang sudah kita siasati, juga tradisi yang notabene itu dari dulu sudah tidak turun dari dulu awal dari Kecamatan Kertek yang dulu dilepas hari ditempatkan, dan banyak sekali balon-balon yang sangat luar biasa. Festival balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Meski kini menerbangkan balon harus ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter agar tidak membahayakan penerbangan, warga tetap antusias menyambut baik festival balon udara agar tetap melestarikan budaya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Dilanda cuaca ekstrim yakni hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Depok membuat papan reklame setinggi 10 meter di pertigaan Parung Bingung, Pacoran Mas, kota Depok, Jawa Barat roboh. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Papan reklame setinggi 10 meter ini roboh di Jalan Raya Sawangan Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Papan reklame roboh saat curah hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah kota Depok. Petugas pemadam kebakaran kota Depok yang datang ke lokasi pun berupaya mengevakuasi material papan reklame yang roboh. Tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Papan reklame roboh juga menimpa sebuah kendaraan minibus. Kurang baiknya konstruksi papan reklame ini juga menjadi faktor papan reklame tersebut roboh. Jam setengah 5. Setengah 5? Iya. Itu gimana tiba-tiba anginnya kencang atau gimana tadi, Pak? Angin petir itu kencang. Ya. Kencang banget angin tadi? Ada mobil ketimpa atau gimana tadi? Ada mobil satu warna putih, kalau dia langsung jatuh aja. Mungkin jatuhnya pelan, dia muter dulu. Akibat insiden ini, kendaraan yang melintas harus melaju secara bergantian lantaran material papan reklame hampir menutupi separuh badan jalan. Petugas langsung berupaya mengurai kepadatan lalu lintas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara meluas hingga mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah daerah seperti di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, 2 rute penerbangan dari Makassar ke Manado dan juga Ternate terpaksa dibatalkan. Ratusan calon penumpang tujuan Manado dan Ternate memenuhi loket tiket maskapai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka gagal berangkat imbas erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Penerbangan dari Makassar menuju Manado, serta penerbangan dari Makassar tujuan Ternate dibatalkan. Dari data peringatan dini info penerbangan, abu vulkanik dari erupsi Gunung Ruang masih terpantau di ketinggian 15.000 feet, yang berpotensi akan merusak mesin pesawat. Berdasarkan hasil paper test menunjukkan bahwa positif terdapat asap vulkanik di runway. Jadi debu-debu ini tuh sangat berbahaya ketika dia itu masuk ke engine pesawat. Jadi ketika debu itu masuk ke engine itu bisa mati. Artinya Sejak erupsi hingga hari ini 14 penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar batal berangkat dan mengalami divert. Nah, teman-teman airline sudah kami ingatkan untuk tidak lagi menjual tiket ke Manado untuk sementara waktu. Guna meminimalisir kerugian penumpang, pihak maskapai memberikan kesempatan penumpang untuk refund atau reschedule jadwal penerbangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ratusan calon penumpang maskapai Lion Group di Bandara Sultan Babuloh, Ternate, Maluku Utara mengamuk karena jadwal penerbangan ke sejumlah wilayah dibatalkan pihak maskapai. Pembatalan ini dilakukan akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang. Makanya saya bilang ambil nomor saya. Saya tahu belum layan. Saya tahu. Ratusan calon penumpang mengamuk dan terlibat adu mulut dengan pihak maskapai Lion Group di Bandara Sultan Babuloh, Ternate, Maluku Utara. Para calon penumpang ini kesal lantaran pihak maskapai tiba-tiba membatalkan sejumlah rute penerbangan dari Ternate menuju Jakarta, Surabaya, Manado, Makassar, dan Labuha. Kenapa Pak dibatalkan itu Pak? Kurang tahu nggak? Belum ada kejelasan ya dari maskapai. Kepada penumpang, pihak maskapai menjelaskan pembatalan penerbangan ini disebabkan bencana letusan Gunung Ruang di Manado, Sulawesi Utara, yang menghembuskan abu vulkanik ke arah jalur penerbangan sehingga pihak maskapai terpaksa menunda keberangkatan. Dari pusat, direktur kami SFB tidak memberikan izin kepada kami semua di Ternate untuk keluar dari Ternate. Karena input dari pesawat itu terkena dampak terpapar abu vulkanik. Para calon penumpang menyayangkan mengapa pihak maskapai tetap menjual tiket, padahal erupsi Gunung Ruang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial melalui Sentra Tumotu bersama Dinas Sosial Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara melaksanakan trauma healing pada anak-anak di pengungsian erupsi Gunung Ruang. Para psikolog mengajak anak-anak bermain, bernyanyi, dan juga menggambar. Anak-anak di lokasi pengungsian yang berada di gereja GMIM Siloam mendapat trauma healing atau layanan dukungan sosial dari psikolog. 21 anak dari usia balita hingga 11 tahun ini diajak bermain, menggambar, serta menyanyi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang anak-anak di pengungsian, serta mengatasi trauma setelah erupsi Gunung Ruang. Yang kita tahu bersama bahwa usia anak-anak mereka masih ada usia bermain, usia belajar, terus agar supaya rasa trauma ataupun ada rasa takut di antara mereka itu bisa kita minimalisir. Para pengungsi yang berada di gereja GMIM Siloam ini merupakan warga dari desa Laing Patehi yang berada tepat di kaki Gunung Ruang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tergerus arus sungai, jalan menuju objek wisata Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah amblas sedalam 2 meter. Jalan ditutup sementara untuk menghindari korban jiwa. Beginilah kondisi amblesnya jalan penghubung Banjarnegara menuju objek wisata Dieng. Tepatnya di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah.
Curah hujan yang tinggi serta tanah yang labil ditambah tergerus arus kali Ireng membuat jalan cor beton sepanjang 15 meter dengan medan menanjak ini amblas dalam 2 meter lebih dan menjadi 3 bagian. Akibat jalan ambles tersebut sudah sepekan arus lalu lintas ditutup total. Namun masih banyak pengendara roda 2 yang nekat melewati jalan amblas tersebut dan menurut pengendara jalur ini lebih menghemat waktu untuk sampai ke dataran tinggi Dieng. Sementara untuk kendaraan roda 4 harus memutar melewati Jalan Wanayasa dengan jarak 20 km lebih jauh. Kenapa lewat sini Mas? Ini kan jalannya rusak nih Mas. Karena kan jalur terdekatnya kan sini. Nah, ya. Kalau memutar kemana itu? Kalau muter lewat Wanayasa sana kan ya mungkin selisih 10 kilo ada. Ini amblesnya? Jalannya? Sekitar 2 meter lebih amblesnya. Terus ini ada beberapa titik Mas yang ambles nih Mas? Ada 3 titik untuk daerah sini saja. Ada 3 titik, jadi berupa karena cor beton, jadi jalannya putus. Petugas menyarankan agar pengendara untuk melalui jalan lain meskipun jaraknya lebih jauh karena pergerakan tanah masih terjadi. Warga berharap jalan yang menjadi jalur perekonomian ini dapat segera ditangani. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 jenazah korban kebakaran toko Figura di Mampang, Jakarta Selatan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban menderita luka bakar hingga 100% sehingga proses identifikasi akan memakan waktu. Proses identifikasi 7 jenazah korban kebakaran toko Figura di Mampang, Jakarta Selatan terus berlangsung. Korban terdiri dari 5 orang dewasa, 1 anak dan 1 balita. Namun belum dapat dijelaskan secara rinci identitas para korban karena mengalami luka bakar serius. Pihak kepolisian juga masih menerima laporan dari keluarga atau kerabat korban untuk dimintai data antemortem guna memastikan identitas para korban. Sementara sejumlah keluarga korban telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menyerahkan data antemortem. Jadi nanti tim dari Polda Metro Jaya juga akan mengidentifikasi dan mencari informasi pada keluarga yang sekarang sedang di rumah sakit. Karena kondisi jenazah ini juga termasuk kondisi dengan luka bakar yang lanjut. Jadi stadiumnya grade-nya grade 4 ya, 3-4. Jadi memang barangkali nanti perlu pemeriksaan DNA juga. Ya, hampir 90-100%. Di body bag itu kita akan matchingkan dalam satu keluarga atau bukan, siapa saja, kekerabatannya bagaimana. Saat ini disampaikan beliau untuk pemeriksaan DNA ya kita cari kekerabatannya melalui pemeriksaan anamnesis tadi ya. Sementara tadi dari tim saya yang di TKP sudah ada beberapa, tapi kita akan dalami lagi. Tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur juga telah mendirikan posko antemortem dan postmortem di gedung DVI dan instalasi forensik Rumah Sakit Polri. Posko didirikan untuk membantu proses identifikasi jenazah sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Secara detail, data antemortem meliputi pakaian, perhiasan, aksesoris, tanda lahir, bekas luka, tato, dan sampel DNA dari anggota keluarga kandung. Sedangkan postmortem meliputi sidik jari, golongan darah, DNA, serta konstruksi gigi. Data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem yang dimiliki tim forensik Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis ibu dari korban tewas kebakaran toko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tak terbendung saat mencari jenazah putrinya. Diketahui sang putri bekerja sebagai ART di toko bingkai tersebut. Sri Danuningsih tak henti-hentinya menangis dan tertunduk meratapi putrinya, Tiara, yang menjadi korban tewas dalam peristiwa kebakaran ruko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tiara diduga baru bekerja di toko bingkai sejak 8 April lalu dan berencana pulang ke kampung halaman dalam waktu dekat.
ngantiin yang mbak pulang temen aku. Terus? Dia mau kemana? Namanya siapa Bu? Anaknya Bu? Tiara. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan sebuah ruko penjual bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada 18 April lalu. Diduga kebakaran disebabkan semprotan bensin pada kayu ring yang lokasinya dekat dengan kompresor sehingga ledakan tak terhindarkan. Akibat peristiwa ini, 7 orang tewas terbakar. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, jelang sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi pada 22 April mendatang, sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi bersama. Relawan gabungan dari pendukung pasangan 1 menggelar sholat Jumat bersama di depan Patung Kuda, Jakarta guna mengawal putusan MK yang adil. Jelang gelaran sidang, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi bersama untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka di kawasan depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Relawan gabungan pendukung Paslon 01 melakukan aksi bersama mengawal Hakim MK guna menuntut putusan yang adil. Massa yang terdiri dari Poros Buruh, Forum Bersama 01, dan sejumlah kelompok relawan lainnya juga melakukan aksi sholat Jumat bersama dan orasi di depan Patung Kuda pada Jumat siang. Mengikuti semua proses yang sedang berjalan di MK, termasuk semua situasi yang ada di negara ini. Karena kita tahu ini adalah sidang MK ini adalah berkaitan erat atau bukan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang penuh kecurangan. Ya. Dan sekarang kita mau tunggu bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang bersidang. Rakyat berharap hakim konstitusi itu bekerja jujur, profesional, sesuai norma hukum yang berlaku, tidak ikut tipu-tipu yang dijalankan oleh rejim pemerintah Jokowi ini, dan termasuk Paslon 02. Dalam menjalankan aksi bersama, massa menyampaikan beberapa aspirasi, di antaranya mengungkap kecurangan dalam pemilu dan memutuskan hasil sengketa pemilu secara adil. Guna menjaga situasi kondusif, demonstrasi dipusatkan di depan Patung Kuda. Pihak kepolisian pun menutup Jalan Medan Merdeka Barat arah Harmoni sejak Jumat pagi dengan mengerahkan ratusan personel gabungan. Dari Jakarta, Elsya Casey, Zulkarnain, iNews melaporkan. Penyerangan kantor sekretariat Ormas oleh sekelompok ormas lainnya viral di media sosial. Akibat penyerangan, kantor sekretariat rusak berat, 3 orang terluka dan 9 orang menjadi tersangka. Kantor sekretariat Ormas Girip di Subang, Jawa Barat dirusak oleh sejumlah anggotanya. Dalam video amatir ini terlihat puluhan orang berseragam Ormas Girip melakukan penyerangan dan pengrusakan di kantor sekretariat Ormas yang sama. Akibat penyerangan itu, 3 unit sepeda motor dan bangunan kantor sekretariat rusak parah. Selain itu, 3 orang mengalami luka berat dan ringan. Aparat kepolisian Resor Subang menangkap puluhan orang dan menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi, penyerangan kantor oleh anggota Ormas ini diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kepengurusan baru. Beberapa anggota yang dipimpin oleh Karnedi melakukan pengerusakan terhadap gudang atau bangunan yang menjadi sekretariat salah satu LSM. Kemudian saat itu pula terjadi kekerasan fisik terhadap 3 korban yang saat itu berada di sekitar TKP. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang sempat berujung ricuh. Para pedagang terlibat cekcok dengan petugas.
Petugas gabungan Satpol PP dan SK4 Kota Padang kembali menertibkan pedagang kaki lima yang masih menggelar lapak dagangannya di sepanjang kawasan wisata Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Janji 2 bulan, inilah bulan bara. Aduh penyelesaian kerja. Sejumlah PKL yang berjualan di kawasan ini mengamuk dan menolak ditertibkan petugas. Walau mendapat penolakan dari pedagang, petugas Satpol PP tetap melakukan penertiban. Satu persatu barang dagangan para PKL terpaksa disita oleh petugas ke atas mobil patroli Satpol PP. Untuk pantai kita selalu tertibkan karena kita bergabung dengan Dinas Pariwisata juga, bahwa kita sudah menentukan, Dinas Pariwisata sendiri sudah menentukan bahwa lokasi itu tidak boleh ada PKL yang berdagang dan menghalangi pandangan pengunjung kepada pantai. Jadi untuk itu bagi PKL-PKL yang masih membandel itu akan terus kita tertibkan. Sebelumnya, para pedagang kaki lima ini protes dan menolak kebijakan pemerintah Kota Padang terkait larangan berjualan di sepanjang kawasan wisata Pantai Padang karena mengganggu kenyamanan pengunjung wisata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kasus investasi bodong kembali terjadi dan kali ini di Serang, Banten. Puluhan korban yang merasa tertipu karena dijanjikan keuntungan 40% menggeruduk rumah pelaku. Sejumlah warga emosi terhadap salah seorang warga yang diduga melakukan penipuan investasi bodong di Serang, Banten. Para korban yang tersulut emosi ini pun membawa terduga ke Polda Banten dan melaporkan penipuan investasi bodong ke SPKT. Diketahui, sebanyak 30 orang diduga menjadi korban penipuan investasi bodong oleh salah seorang warga yang tinggal di Taman Mutiara Indah, Kelurahan Terondol, Kota Serang. Para korban mengaku dijanjikan keuntungan 40%. Namun setelah berjalan sejak Januari 2024, keuntungan tak kunjung diberikan. Total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kronologis penipuannya berkedok investasi ya, kemudian dengan membuat menarik korban sebanyak mungkin dengan cara memberikan keuntungan 40%. Nah, dari 40% itu hanya janji, tidak ada yang diberikan 40%. Karena dari modal investasi semuanya tidak ada modal yang balik kan gitu. Boro untung gitu sih. Total korban dan kerugian ada berapa, Bang? Total korban itu kurang lebih 30 orang dan kerugian sekitar 1 miliar. Oh, ini saya hanya tertarik aja, tertarik dengan keuntungan yang lebih klasik, lebih besar dari yang lain. Mulai dari situ saya mulai berjoin, transfer uang sekian 240 juta, dan saya belum dapat keuntungan itu. Dan uang pelakunya juga belum dapat. Itu bisa kenal terduga pelaku seperti apa awalnya? Seperti itu satu WA sama saya. Dia itu biasa minjem uang saya. Setelah itu dia open taruh modal. Dari situ dia banyak member yang lain. Lalu saya tergiur. Saat ini, kasusnya sudah diterima Polda Banten dan polisi tengah mendalami kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Survei Indonesia atau LSI mencatat tingkat kepercayaan publik masih tinggi terhadap Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Lembaga Survei Indonesia mengungkapkan sebanyak 39,9% masyarakat mendorong Kejaksaan Agung memiskinkan para tersangka kasus korupsi timah yang merugikan ekologis negara hingga 271 triliun rupiah. Sementara itu sebanyak 26,9% masyarakat menilai penjara seumur hidup merupakan hukuman paling pantas bagi para pelaku korupsi kasus PT Timah. Kemudian 8,6% masyarakat meminta agar izin usaha para pelaku dicabut dan sebanyak 2,1% meminta pelaku dihukum penjara 20 tahun. Dibandingkan dengan pengadilan dan polisi, kejaksaan masih paling tinggi. Salah satunya saya kira karena kejaksaan berhasil menunjukkan ke publik
bahwa mereka berani mengusut kasus-kasus yang high profile seperti kasus Timah itu kan, keberanian kejaksaan untuk mengusut kasus-kasus yang high profile, yang dianggap yang high profile dalam arti menimbulkan kerugian yang besar di mata publik. Kalau sebuah kasus itu menimbulkan kerugian yang besar di mata publik, maka besar kemungkinan itu melibatkan orang besar kan gitu. Nah, kalau yang dia melibatkan orang besar saja dikusut oleh Kejaksaan Agung, itu kan menunjukkan, itu bisa memberi kesan. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris Raya periode 1997-2007 Tony Blair di Kementerian Pertahanan Jakarta. Prabowo menerima kunjungan Executive Chairman Tony Blair Institute di kantornya pada Jumat siang. Dalam pertemuan ini, keduanya saling berdiskusi dan bertukar pikiran terkait pertahanan dan isu-isu global lainnya. Dalam pertemuan ini, Prabowo dan Tony Blair sepakat salah satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui strategi transformasi bangsa yang membutuhkan penegakan keamanan dan stabilitas negara. Di akhir pertemuan, Tony Blair memberikan buku memoir yang ditulisnya sendiri berjudul A Journey, yang berisi kisah perjalanan politik Tony Blair. Sebelumnya, Tony Blair bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara membahas investasi, energi, dan percepatan transformasi digital. Ya, pemirsa, komplotan curanmor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Selatan berhasil dibekuk. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Cikal Multazam. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 9 kali beraksi di wilayah hukum Jakarta Selatan, 4 pelaku curanmor diciduk unit Reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. Satu orang pelaku yang diketahui sebagai residivis kasus yang sama dihadiahi timah panas sebagai efek jerah. Berawal dari tertangkapnya seorang pelaku yang gagal melarikan diri usai beraksi di Jalan Ciledug Raya, unit Reskrim Polsek Pesanggerahan akhirnya membekuk komplotan curanmor yang bersembunyi di sebuah rumah kos di kawasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Komplotan curanmor yang berjumlah 4 orang ini masing-masing berinisial ES, R, EG, dan AK dibekuk bersama 9 motor yang dijadikan alat dan hasil kejahatan. Saat pemeriksaan awal diketahui para pelaku telah 9 kali melakukan aksinya di wilayah hukum Jakarta Selatan dengan modus membobol motor menggunakan kunci letter T. Satu pelaku berinisial ES ditembak polisi karena diketahui merupakan pemain lama alias residivis dalam kasus curanmor. Untuk kendaraan yang kita amankan ada 9, jadi untuk keseluruhan kita amankan ada di tempat kos daerah Jembatan Gantung, Cengkareng. Ke-9 kendaraan bermotor tersebut kita amankan di kos-kosan tersangka. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak nekat mencuri dompet yang tertinggal di motor yang tengah parkir di sebuah toko. Ya, aksi pencurian di Boyolali, Jawa Tengah itu viral setelah korban menyebarkan video rekaman CCTV milik toko ke media sosial. Inilah rekaman CCTV pencurian sebuah dompet oleh seorang wanita di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku yang berkerudung mondar-mandir di tempat parkiran sebuah toko. Ketika pengunjung lain lengah, pelaku dengan cepat mengambil dompet yang tertinggal di sepeda motor milik orang lain. Agar tidak mencurigakan, dompet disimpan di bawah jok motor dan pelaku kabur.
Pencurian terungkap saat korban menanyakan rekaman CCTV kepada karyawan toko. Waktu pulang Pak ke pabrik belanja ke sini Pak, habis itu nah dompet itu lupa dibawa masuk, habis mau keluar itu dicari kok dompetnya nggak ada. Habis itu mbaknya tanya ke saya, Mas enten CCTV mboten? Enten mbak, suruh ngecekin, ya udah saya cekin sekitar jam setengah 5-an sore sampai jam 5-an lah. Sebelum dilaporkan ke polisi, korban dan karyawan toko berharap pelaku yang mengambil dompet tersebut segera mengembalikan ke pemilik atau dititipkan ke pihak toko, karena dompet tersebut berisi surat-surat penting. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli. Ya, kedatangan jenazah disambut isak tangis oleh keluarga. Jenazah Iwan Sutrisman yang tewas dibunuh oleh Serda AAM tiba di Pulau Nias melalui Pelabuhan Gunung Sitoli. Setibanya di dermaga Pelabuhan Gunung Sitoli, ambulans milik TNI Angkatan Laut langsung melaju. Padahal keluarga korban telah lama menunggu kedatangan kapal ingin melihat peti jenazah. Duka bercampur tangisan histeris di dermaga pelabuhan memicu kekecewaan dari banyak keluarga yang telah menunggu kedatangan jenazah Iwan. Pihak keluarga menyerukan keadilan atas peristiwa ini. Keluarga menilai motif dan kasus ini harus dibuka pada publik. Bajunya baju hitam dan celananya biru dan tali pinggangnya ya udah kita buktikan sesuai foto. Artinya itu pihak keluarga yakin bahwa itu jenazah itu memang jenazah Iwan ya? Iya, saya yakin dan sudah saya buktikan langsung di hadapan Pak Polres Sawalunto dan Pak Pomal Lantamal 2 Padang. Keluarga berharap penegakan hukum diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman untuk menerima sanksi seberat-beratnya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Kecewa dicerai sepihak dan tinggal menikah lagi, seorang wanita bersama anak dan sejumlah remaja membongkar sebuah rumah di Madiun, Jawa Timur. Pelaku berdalih rumah itu hasil dari jerih payahnya saat menjadi TKI di luar negeri. Seorang wanita bersama anak dan sejumlah remaja membongkar sebuah rumah di Desa Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Aksi wanita bernama Siti Fatimah, warga Malang ini diduga karena kecewa dicerai secara sepihak serta ditinggal menikah lagi oleh suaminya. Siti menuntut hak hasil jerih payahnya yang selama ini ia dapat dari bekerja menjadi TKW. Siti mengirimkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut. Begini, saya memang dulu belinya sewaktu itu di Hong Kong. Karena ibaratnya kita kan suami istri kan. Saya tuh percaya banget sama keluarga sini, saya percaya banget. Tapi merekanya yang nggak bisa dipercaya, gitu loh. Terus kayak surat-surat semua itu juga mereka yang bawa. Kemarin tak minta katanya nggak ada. Disimpan, dicari juga nggak ada, katanya seperti itu. Sebelumnya, perangkat desa sudah memediasi kedua pihak namun menemui jalan buntu. Di sini. Terus kami mediasi malam, terus sampai tadi pagi kita mediasi, tidak ada hasil. Dari pihak laki-laki nanti menuntut dari hukum. Kedua pihak hingga kini masih berseteru. Jika tidak ada kesepakatan, dimungkinkan masing-masing akan menempuh jalur hukum. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa kelas 12 SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir. Hal ini terjadi lantaran para siswa menunggak iuran komite di sekolah. Ada duduk di luar sini, kenapa? Kendala di uang sekolah. Uang sekolahnya berapa? Lagi 50.
50.000 atau 500.000? Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian. Pengakuan siswi kelas 12 SMA Negeri Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini viral di media sosial. Ia dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir karena menunggak iuran komite sekolah sebesar Rp50.000. Dari pengakuan Dian, para siswa baru bisa mengikuti ujian akhir setelah melunasi iuran komite sekolah. Merespon video viral tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Maumere menjelaskan bahwa memulangkan siswa bertujuan untuk membentuk komunikasi antara orang tua murid dengan pihak sekolah. Menyampaikan dengan pemulangan itu, kami menyampaikan kalau bisa orang tua datang ke sekolah untuk menyampaikan apa kendalanya supaya ada solusi yang dibuat oleh sekolah untuk anak bisa ikut ujian. Sebelumnya, 30 orang siswa terpaksa dipulangkan karena tidak menyelesaikan karya ilmiah dan menunggak uang iuran komite mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Namun, sekolah tetap menyiapkan waktu tambahan selama 3 hari agar para siswa yang dipulangkan ini dapat mengikuti ujian susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama berupaya mengevakuasi mobil milik warga yang tercebur ke dalam waduk di Perumahan Pekerjaan Umum Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat petang. 2 unit derek milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Disub Kecamatan Kebayoran Lama dikerahkan guna mengeluarkan minibus yang dikendarai oleh lansia berinisial H berusia 72 tahun dari dalam waduk. Diduga pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara. Petugas rescue pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan mengatakan kedalaman waduk dan tingginya tanggul membuat proses evakuasi berjalan lama. Kendalanya ini kan tanggulnya ini juga terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa langsung tarik aja. Jadi kita harus ngangkat, baru kita keluarkan dari danau PU ini. Karena di danau PU ini kedalamannya juga lumayan tinggi untuk tanggulnya, seperti itu. Setelah 3 jam lebih, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi kendaraan naas tersebut dan langsung dibawa pemiliknya ke bengkel. Sementara untuk korban, saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden kereta api menabrak truk pengangkut air mineral terjadi di Asahan, Sumatera Utara. Diduga sopir truk tidak menyadari datangnya kereta hingga membuat truk terpental sejauh 10 meter. Truk pengangkut air mineral kemasan ini terpental dan terguling sejauh 10 meter dari perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Seihalim, Asahan, Sumatera Utara, Jumat siang. Bagian belakang truk ditabrak kereta api penumpang rantau Prapat tujuan Medan. Akibatnya, badan truk ringsek dan air mineral kemasan yang dibawa berserakan di jalan. Beruntung sopir truk selamat dari kecelakaan maut tersebut dan hanya mengalami luka ringan. Kronologinya tadi kejadian sekitar pukul 10.13, Bang. Ada arah mobil dari arah sana, Bang, ingin ke arah Sunyalim. Ada kereta api U51 dari Rantau Prapat menuju Kisaran. Tiba sampai sini, Bang, kemungkinan mobil ini tidak travel, Bang, atau tidak melihat kanan kiri. Jadi tertabraklah belakangnya, Bang. Hingga kejadian, bahwa dari lokomotifnya ada kerusakan, Bang, sekitar pecah bemper depannya, Bang. Coba lepas. Saat ini kasus kecelakaan dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang sopir bus rute Kota Palu, Sulawesi Tengah tujuan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang memberikan makan kepada puluhan penumpang di rumah mertuanya saat momen Lebaran viral di media sosial. Sang sopir bus mengatakan dirinya mengantar para penumpang untuk menyantap makanan lantaran mereka telah kelaparan dan seluruh warung makan telah tutup. Seorang sopir bus bernama Satir, 40 tahun, membawa puluhan penumpang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah menuju Makassar, Sulawesi Selatan dan berhenti sejenak di rumah mertuanya untuk menyantap makan siang khas Lebaran. Aksi kepedulian ini pun viral di media sosial.
Sang sopir menawarkan makan kepada para penumpangnya ini yang mengeluh lapar usai melaksanakan sholat Id. Karena saat itu banyak tempat makan tutup, Satir pun meminta mertuanya untuk membawa penumpang makan di kediaman sang mertua di daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang penumpang berterima kasih hingga mengabdikan momen santap makan bersama khas Hari Raya Idul Fitri seperti ketupat hingga opor ayam. Di tengah nuansa hari kemenangan, kehangatan para penumpang dan sang sopir begitu hangat. Karena pas hari Lebaran, Pak. Pas hari Lebaran. Itu penumpang sudah mengeluh pada saat itu, Pak? Ya, nyala lapar semua memang. Oh, lapar. Ya, kita juga seorang sudah lapar juga. Oh, sudah kan, maksudnya saya sudah informasikan memang maksudnya bagaimana ada ini apa cukup kayak maksudnya sajian di situ. Meski sudah berlalu, sikap kepedulian Satir bisa menjadi inspirasi untuk menyebarkan kebaikan dengan sesama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah penumpang mudik yang menggunakan transportasi udara meningkat pada Lebaran tahun ini. Bandara Soekarno-Hatta pun menjadi bandara tersibuk selama bulan April 2024. Masa angkutan Lebaran 2024 telah berakhir. Selama masa angkutan Lebaran 2024, tercatat adanya kenaikan penumpang sekitar 5%, di mana terdapat sekitar 4 juta penumpang sejak 3 April hingga 18 April 2024. Dengan peningkatan ini, Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara tersibuk di Asia Tenggara pada bulan April 2024 berdasarkan Official Airline Guide atau OAG, yakni lembaga travel intelligence yang berbasis di London. Kontribusi peningkatan penumpang ini antara lain karena terdapat 5 destinasi favorit pada masa angkutan Lebaran 2024, yakni Bali, Kuala Namu, Surabaya, Ujung Pandang, dan Padang. Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II masuk dalam daftar bandara terbaik di dunia yang dirilis oleh Skytrax, organisasi pemberi peringkat transportasi udara internasional yang berbasis di London. Pencapaian ini sekaligus memenuhi target Angkasa Pura II, di mana bisa menembus 30 besar bandara terbaik di dunia, sekaligus mengukir sejarah sepanjang berdirinya bandara ini. Pada awal masuk kita angkutan Lebaran dari tanggal 3 April, hal-hal yang kami pastikan itu antara lain fasilitas. Ya. Kami pastikan seluruh fasilitas berjalan dengan berfungsi dengan baik, baik itu CCTV, entah itu eskalator, entah itu AC dan lain-lain ya. Kami sudah memastikan hal itu, termasuk runway. Alhamdulillah, tanggal 17 April tahun 2024 ini telah dipublikasikan Bandara Soekarno-Hatta masuk peringkat 28, menjadi peringkat yang tertinggi sepanjang sejarah Bandara Soekarno-Hatta ini berdiri. Prestasi kelas dunia ini tentunya semakin memotivasi Angkasa Pura II untuk terus berkomitmen selalu memberikan pelayanan terbaik diwujudkan dalam pelayanan prima. Dari Tangerang, Banten, Anissa Septiarani, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah perusahaan melakukan transformasi sumber daya manusia untuk meningkatkan inovasi serta kesejahteraan karyawan. Hal itu diperlukan untuk mencetak angkatan kerja yang produktif. Prestasi kembali diraih Bank Tabungan Negara atau BTN. Kali ini raihan membanggakan datang dari LinkedIn, sebuah situs jaringan berorientasi bisnis yang mengeluarkan rilis BTN menjadi perusahaan yang masuk 3 besar sebagai tempat kerja terbaik di Indonesia. Apresiasi pun datang dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada BTN. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick mengaku bangga atas naiknya BTN sebanyak 10 peringkat dibandingkan tahun lalu. Bagi BTN, hasil ini merupakan pembuktian berhasilnya transformasi sumber daya manusia yang diimplementasikan BTN selama beberapa tahun terakhir, serta inovasi program agar karyawan tetap sejahtera, produktif, dan mempunyai karir yang terjamin. Pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada LinkedIn dan tentunya kepada stakeholder yang telah memberikan kepercayaan sekaligus memberikan rekognisi ya buat BTN dalam rangka pengembangan di human capital. Saya rasa ini satu
hasil dari sebuah transformasi di Bank BTN, khususnya transformasi human capital yang sudah kita laksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Atas penghargaan ini, BTN menyampaikan rasa terima kasih baik kepada LinkedIn maupun seluruh pemangku kepentingan. Dan di masa mendatang, BTN komitmen untuk melanjutkan program transformasi human capital sebagai budaya perusahaan. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Isfahan dan Teheran dan sekitarnya, kami telah terhubung dengan Laila Rahma, Presiden Ikatan Pelajar Indonesia di Teheran, Iran. Selamat pagi waktu Indonesia. Assalamualaikum Mbak Laila. Mbak Laila, seperti apa Mbak kondisi Anda saat ini dan rekan-rekan mahasiswa lain di Teheran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu dini hari waktu Teheran. Alhamdulillah di sini kami mahasiswa dan WNI alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Kami juga sejak dari penembakan 3 drone di Isfahan juga beraktivitas seperti biasanya. Oke, lalu secara umum bagaimana kondisi Anda saat ini dan rekan-rekan mahasiswa lain umumnya di Teheran? Apakah baik-baik saja atau ada keresahan tertentu pasca kejadian? Baik, kami secara umum di sini ada beberapa kota besar di sini, baik dari Isfahan, kemudian Tehran, Mashhad, Shiraz, Hamadan, dan Qom. Nah, kemarin saya 2 hari yang lalu setelah adanya pengeboman, penyerangan dari Iran ke Israel, kami telah mengadakan wawancara kepada masing-masing perwakilan WNI di masing-masing kota besar di Iran. Dan alhamdulillah sejak dari wawancara tersebut, sejak aksi Iran menyerang ke Israel, itu alhamdulillah tidak ada perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Para narasumber bilang bahwa di kotanya masing-masing untuk kehidupan sehari-hari, untuk perkantoran, jual beli, kemudian pendidikan itu berjalan seperti sedia kala, seperti semula, tidak ada hal yang signifikan dan tidak ada itu yang namanya panic buying, kemudian tidak ada yang namanya BBM naik, itu semua normal. Alhamdulillah di setiap kota mengatakan hal yang sama. Ya, Mbak Laila, lantas sebetulnya ini apa yang terjadi Mbak pada hari Jumat? Serangan seperti apa yang dirasakan di sana? Apakah pemerintah Iran mengeluarkan semacam peringatan atau imbauan untuk warga di sana, Mbak? Kalau di hari Jumat sendiri pada dasarnya karena memang tidak ada imbauan sama sekali dari pemerintah Iran karena dianggap memang ini adalah hal yang normal dan biasa, karena memang menurut saya itu seperti protokol normalnya Iran begitu. Jika memang sedang ada ketegangan, aktivitas pertahanan udara itu memang diaktifkan. Dulu pun selama saya di sini 6 tahun hidup di sini ada beberapa kali konflik terjadi dan aktivitas udara itu dinyalakan. Memang ada bahkan drone-drone, misalnya drone-drone para warga Iran yang mengambil video untuk konten, itu pun juga dijatuhkan begitu. Intinya hal tersebut adalah hal normal, protokol normal yang terjadi di Iran dan kami tidak diberikan imbauan apapun karena masih dianggap aman-aman saja. Oke, Mbak Laila, ini juga informasi yang cukup melegakan ya. Ternyata warga negara Indonesia di sana baik-baik saja begitu. Lalu kalau kita tadi Mbak Laila juga sempat menyinggung bahwa beberapa kali juga Iran sempat berkonflik dengan negara lain. Kalau bisa membandingkan situasinya kurang lebih sama atau tidak, Mbak? Kalau dibandingkan situasinya kurang lebih sama ya, hanya mungkin parameter siapa yang diserangnya yang berbeda. Gitu. Mungkin kalau dulu berkonflik dengan Amerika gitu kan, penyerangan Qasem Soleimani yang ada di posisi waktu itu di Irak, tapi sekarang kan yang diserang itu Israel gitu. Jadi karena posisinya lebih posisinya lebih dekat gitu konflik Israel ini,
Maksudnya Israel dibandingkan Amerika lebih dekat dengan Iran, jadinya dan juga kan Israel punya pamor besar bahwa sangat berani untuk menyerang orang-orang yang bahkan sipil pun, itulah yang sedikit lebih berbeda mungkin suasananya ya dibandingkan dengan konflik-konflik sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laila atas informasinya. Sangat melegakan sekali. Kita tahu bahwa berharapnya ke depannya juga situasi akan terus membaik di sana. Salam untuk teman-teman di sana juga Mbak Laila. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Cika Mutazam. Dan saya Yasmina Tania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.